Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciana Syafara, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan suatu materi, yaitu tentang hadis Nabi dari aspek kualitas dan kuantitasnya. Pembagian hadis dari segi kuantitasnya. Hadis ditinjau dari segi kuantitasnya atau jumlah perawi yang menjadi sumber berita. Maka, dalam hal ini pada garis besarnya hadis dibagi menjadi dua macam, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir. Yang pertama yaitu ta'rif hadis mutawatir. Kata mutawatir menurut lugat ialah mutatabi yang berarti beriring-iringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lain. Sedangkan menurut istilah ialah hadis tentang sesuatu yang mahsus, yang dapat ditangkap oleh panca indera, yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi, yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta. Yang kedua, syarat-syarat hadis mutawatir. Suatu hadis dapat dikatakan mutawatir apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, hadis atau kabar yang diberitakan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan atau daya tangkap panca indera. Yang kedua, bilangan para perawi mencapai suatu jumlah yang menurut adat mustahil mereka untuk berdusta. Yang ketiga, jumlah rawi pada setiap tingkatan tidak boleh kurang dari jumlah minimal, seperti yang ditetapkan pada syarat kedua. Para ulama membagi hadis mutawatir menjadi 3 macam atau 3 bagian. Yang pertama, hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis mutawatir dengan sama persis susunan redaksinya dan demikian juga pada hukum dan maknanya. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang berlainan bunyi lafaz dan maknanya, tetapi dapat diambil dari kesimpulannya atau satu makna yang umum. Yang ketiga, hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir amali adalah hadis mutawatir yang menyangkut perbuatan Rasulullah, yang disaksikan dan ditiru oleh banyak orang tanpa perbedaan untuk kemudian dicontoh dan diturunkan pada generasi berikutnya. Hadis ahad. Pengertian hadis ahad. Menurut bahasa, ahad dibaca ahad adalah kata jamak dari wahid atau ahad. Bila ahad atau wahid berarti satu, maka ahad sebagai jamaknya berarti satu-satu. Bagian hadis ahad. Yang pertama, hadis masyhur. Masyhur menurut bahasa berarti yang sudah tersebar atau yang sudah populer. Yang kedua, hadis asis. Asis menurut bahasa adalah mulia atau yang kuat dan juga dapat berarti yang jarang. Yang ketiga, hadis gharib. Gharib menurut bahasa berarti jauh atau terpisah atau menyendiri dari yang lain. Pembagian hadis dari segi kualitas. Hadis ditinjau dari segi kualitas perawi yang menjadi sumber berita. Maka dalam hal ini pada garis besarnya hadis dibawa menjadi 3 macam, yakni hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, dinukilkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, dan tidak cacat dan tidak tercela. Yang kedua, hadis hasan. Kata hasan berasal dari kata hasuna, yahsunu, yang menurut bahasa berarti sesuatu yang diinginkan dan menjadi kecenderungan jiwa atau nafsu. Secara bahasa dapat dikatakan hadis hasan berarti hadis yang baik atau yang sesuai dengan keinginan jiwa. Yang ketiga, hadis dhaif.
Menurut bahasa, dhaif berarti yang lemah. Sebagai lawan dari sahih, kata dhaif juga berarti sakim yang sakit. Maka hadis dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit, atau yang tidak kuat.